Dewa medis terkuat. Bab 619. Brengsek. Apa yang kukatakan itu benar. Jangan anggap enteng. Orang ini benar-benar makhluk yang sangat kuat. Kau tidak boleh ceroboh. Cukup. Berhenti bicara omong kosong. Sebagai orang yang paling setia dari yang setia, apakah kami di pasukan Matahari masih membutuhkan bimbinganmu? Begitu dia selesai berbicara, pihak lain langsung menutup formasi. Dewa-dewa duduk di kehampaan. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Kalian semua idiot, kalian semua akan mati. Keputusasaan di wajahnya sungguh menyayat hati. Orang di ujung telepon, saat ini, belum menyadari bahaya yang akan datang, tetapi masih menggoda. Komandan Garis Pertahanan Ketiga baru saja mengirim pesan, meminta kita untuk memberi perhatian khusus pada orang itu. Dia mengatakan bahwa dia telah menembus 5 garis pertahanan dan akan segera mendatangi kita. Kelompok pasukan yang tidak teratur ini benar-benar yang terburuk dari yang terburuk. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan seorang kaisar dewa. Tentara matahari kita berbeda. Di antara para komandan saja, ada 3 master di tingkat pertama kaisar ilahi. Panglima tertinggi bahkan berada di tingkat ketiga kaisar ilahi. Adapun kapal bela diri spiritual dan para murid di pasukan, kekuatan mereka bahkan lebih luar biasa. Jika anak itu berani datang, aku akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Begitu kata-kata itu terucap, alarm di kapal Lingu tiba-tiba berbunyi. Semburan cahaya merah, ditambah dengan alarm yang memekakkan telinga, membuat semua orang yang hadir mengerutkan kening. Bajingan itu benar-benar datang. Ayo kita lihat berapa beratnya. Apakah dia cukup baik untuk kita lihat? Beberapa perwira penghubung berjalan cepat ke geladak kapal Lingu, dan menatap langit berbintang di kejauhan bersama semua murid di seluruh garis depan. Bintang-bintang di langit berbintang mulai berkedip. Hal ini membuat banyak orang sedikit menyipitkan mata. Anak ini cukup cakap. Dia benar-benar bisa melakukan ini. Bagaimanapun, dia adalah kaisar dewa. Dia memiliki potensi, sampai batas tertentu. Namun sayangnya, bahkan jika dia adalah kaisar dewa, dia akan gagal menghadapi pasukan matahari kita. Pada saat ini, trompet praperang berbunyi di kapal Lingu. Semua biksu dan meriam Lingu bersiaga, siap memberikan pukulan fatal kepada Xiao Chen di depan kapan saja dan di mana saja. Jangan biarkan dia meninggalkan tata surya. Kita akan menjadi penghalang terakhir. Anak ini berani membuat masalah di wilayah kita. Hari ini, dia akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya kemasan muncul di mata semua orang. Adegan ini langsung membuat banyak orang yang hadir mengecilkan pupil mereka. Begitu cepat. Dan momentumnya begitu kuat. Jadi apa? Aku hanya ingin dia kuat, agar pertarungannya lebih menarik. Dewa di atas memberi perintah. Seorang Dewa Dao memusatkan energi spiritualnya di dadanya dan berteriak ke arah datangnya Xiao Chen. Apakah orang yang datang dari depan adalah Xiao Chen? Jika itu Xiao Chen, berlututlah dan segera menyerah. Yang berdiri di hadapanmu adalah garis keturunan langsung terkuat di bawah tahta yang mulia Kaisar Api, pasukan matahari. Jika kau berani melangkah maju, kami akan mengubahmu menjadi abu. Setelah berteriak, kecepatan Xiao Chen bukan saja tidak melambat, tetapi malah bertambah cepat lagi. Semua orang mengerutkan kening dan wajah mereka menjadi dingin. Bajingan tak tahu terima kasih, kalau begitu pergilah ke neraka. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh garis pertahanan langsung menyala. Kekuatan tempur pasukan matahari jauh lebih kuat daripada garis pertahanan lainnya. Kekuatan gabungan dari 5 garis pertahanan pertama mungkin dapat bersaing dengan pasukan matahari. Oleh karena itu, ketika energi garis pertahanan pasukan matahari terkonsentrasi dan diserang, ia tidak berhenti sama sekali dan langsung menghancurkan penghalang ruang satu dimensi, dan kemudian menghancurkan penghalang ruang dimensi lain. Menerobos 2 penghalang ruang secara berurutan, kekuatan serangan ini tidak hanya sangat dahsyat. Pada saat yang sama, kecepatannya bahkan beberapa kali lebih cepat daripada serangan defensif lainnya. Bintang-bintang di langit tiba-tiba meredup. Kemudian, serangan itu telah tiba di depan Xiao Chen. Sebuah gerakan mematikan diluncurkan, dan langit dipenuhi dengan niat membunuh. Cahaya ilahi yang menyerang ini tampaknya memotong segalanya, bahkan ruang dan waktu. Cahaya itu datang dengan tenang dalam sekejap dengan keyakinan untuk menghancurkan Xiao Chen sepenuhnya. Semua prajurit pasukan matahari tersenyum percaya diri. Ini bukan pertama kalinya mereka berhadapan dengan Kaisar Dewa. Sebagai keturunan langsung Kaisar Yan, mereka semua telah melihat banyak badai. Kaisar Dewa telah terbunuh sebelumnya.
Ini bukan pertama atau kedua kalinya mereka berurusan dengan master setingkat Kaisar Dewa. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira Xiao Chen dapat menahan cahaya suci ini. Bahkan jika dia dapat menahan serangan itu, pada akhirnya, dia hanya akan terluka parah dan lumpuh. Namun, tepat ketika cahaya ilahi menembus dua lapisan penghalang ruang dan tiba di depan Xiao Chen menebas dengan pedang. Pedang. Hanya pedang. Pedang biasa, tetapi pada akhirnya, pedang itu meledak dengan postur tak terkalahkan yang mendebarkan, secara langsung menekan energi yang menghancurkan dunia. Dengan satu serangan pedang, cahaya ilahi yang menyerang dari pasukan surya terkoyak di tempat, membentuk sudut yang terhuyung-huyung, dan melesat ke arah dua planet di sebelahnya, menghancurkan kedua planet di tempat itu. Ledakan, ledakan. Di alam semesta, dua cahaya putih perak menyala, satu di depan dan satu di belakang. Ratusan juta prajurit pasukan surya tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit bingung. Itu terbagi. Serangan kita benar-benar terbagi. Kau tahu, serangan mereka tidak kalah kuat dari 500 juta orang di depan. Dalam keadaan seperti itu, seberapa mengerikan kekuatannya. Namun, meski begitu, serangan mereka masih dipatahkan oleh Xiao Chen. Dan, itu hanya satu pedang. Ini sialan. Orang ini. Seberapa kuat dia? Tepat saat semua orang terkejut, hawa dingin, bercampur dengan tekanan yang luar biasa, turun ke atas semua orang. Beberapa master merasakan energi ini terlebih dahulu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia ada di atas sana. Cepat. Cepat bertahan. Atas perintah itu, ratusan juta orang, tidak ada yang berani menunda sedetik pun. Puluhan ribu penghalang, merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Beragam warna yang saling bertautan dan berdekatan satu sama lain, memantulkan cahaya warna-warni. Gerakan sekuat itu cukup untuk menahan kekuatan ledakan planet dengan mudah. Xiao Chen menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang tertinggi yang panjangnya 1.000.000 kaki berhenti di penghalang pertama. Cahaya pedang dan penghalang saling bertabrakan, mengeluarkan guntur dan kilat. Begitu dahsyat. Semua orang tidak bisa menahan senyum. Tampaknya mereka akhirnya berhasil bertahan melawan serangan Xiao Chen. Namun, pada saat ini, suara krek yang tajam tiba-tiba terdengar, yang membuat semua orang yang hadir berdebar kencang, dan senyum di mulut mereka langsung menghilang. Bab 620. Bersamaan dengan suara renyah, krek ini, jantung semua orang berdebar kencang. Segera setelah itu, terdengar suara renyah kedua, dan suara renyah ketiga. Klik, klik. Suara-suara itu menjadi semakin sering terdengar, dan formasi-formasi itu hancur semakin cepat. Wajah semua orang sangat jelek. Ini adalah pertemuan ratusan juta kultivator, dan mereka adalah elit di antara para elit, yang semuanya adalah pasukan langsung kuil matahari, pasukan matahari. Sekelompok orang yang kuat berkumpul bersama, dan formasi pelindung yang mereka bentuk benar-benar dihancurkan oleh Xiao Chen dengan mudah. Semudah memecahkan kaca. Ini tidak dapat diterima. Dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Orang-orang mulai berseru, panik, dan ribut. Bahkan pupil beberapa komandan Kaisar Dewa menyusut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat. Semua murid, cepatlah mengungsi. Kaisar Dewa, penguasa Dewa, dan penguasa Dao tetap di belakang. Bunuh. Beberapa Kaisar Dewa bereaksi dengan sangat cepat. Mereka segera bangun dan memerintahkan murid-murid mereka untuk bubar. Mereka layak menjadi komandan pasukan matahari. Sebagai keturunan sah kuil matahari, para komandan memiliki kualitas dan kemampuan reaksi yang maju, yang beberapa kali lebih kuat daripada para dewa-dewa itu. Dengan perintah komandan, orang-orang yang hadir segera bubar dengan tertib. Para dewa-dewa dan dewa Dao di kejauhan dengan cepat berkumpul bersama. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, yang lemah dipindahkan dan yang kuat dikumpulkan bersama, sehingga mereka bisa bertarung dengan lebih fleksibel. Jika tidak, orang kuat itu akan terkekang dan tidak dapat melancarkan serangan habis-habisan terhadap Xiao Chen. Ketika semua ini baru saja selesai, Xiao Chen telah menekannya. Ledakan. Formasi terakhir juga hancur langsung di bawah cahaya pedang Xiao Chen yang kuat. Ayo, bentuk formasi. Salah satu kaisar dewa yang kuat di tingkat pertama berteriak keras, dan 9 penguasa Dao semuanya bubar dan berdiri di posisi mereka pada saat yang sama, membentuk segel dan melemparkan formasi pengikat, menjebak Xiao Chen hingga mati di dalam. Saat formasi itu terbentuk, bahkan penghalang ruang yang rusak pun langsung mengeras. 9 sinar cahaya mengunci segalanya,
menekan bagian depan, belakang, kiri, dan kanan Xiao Chen. Kesempatan bagus. Kedua dewa yang kuat itu saling memandang, menghentakkan kaki mereka dengan keras, dan bahkan datang ke wajah Xiao Chen dalam sekejap. Bajingan, terima saja nasibmu. Xiao Chen mendengus dingin, dan tanpa ragu, dia melangkah maju, dan energi spiritualnya meledak, dengan aura yang merusak, yang secara langsung menyebabkan formasi itu berderak. Pada akhirnya, seluruh formasi pengikat hancur hidup-hidup, karena kekuatan tolaknya terlalu besar, dan beberapa orang kuat Dao Jun langsung terhempas di tempat. Pada saat yang sama, dua dewa yang kuat juga melompat, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dan menebas Xiao Chen ke kiri dan ke kanan dengan pedang pada saat yang bersamaan. Bajingan, berlututlah. Xiao Chen mendengus dingin, bahkan tidak repot-repot menggunakan jurusnya. Tekanan kuatnya menghancurkan segalanya dalam sekejap. Sinar pedang tertinggi di tangan kedua dewa itu tertusuk berkeping-keping di tempat, meledak satu demi satu. Saat sinar pedang itu meledak dan berhamburan, kedua dewa itu langsung hancur di dada oleh kekuatan besar ini. Mereka berdua menyemburkan darah, dan pakaian serta daging di dada mereka semua kabur oleh jurus ini. Bahkan samar-samar, Anda dapat melihat jantung yang berdetak di dalamnya. Hanya dengan satu gerakan, atau bahkan tanpa satu gerakan pun, kedua dewa itu terluka parah di tempat, bahkan tanpa sempat bereaksi. Adegan ini membuat orang-orang yang hadir merasa berat hati lagi, dan mereka menjadi semakin takut kepada Xiao Chen. Dalam sekejap, Kaisar Dewa terkuat segera melangkah maju. Dengan satu pikiran, auranya meledak, mengumpulkan keyakinan semua orang lagi. Jangan takut padanya, stabilkan formasi. Semua penguasa Dao, maju terus dan buat formasi penindasan. Semua penguasa dewa, gunakan formasi energi spiritual. 3 Kaisar Dewa, ikuti aku dan bunuh anak ini. Janji. Di bawah komando Kaisar Ilahi tingkat ketiga ini, semua master berkumpul dalam satu formasi sekali lagi. Sebuah formasi yang menargetkan Xiao Chen, secara langsung menekan semua kekuatan Xiao Chen. Sebuah formasi yang menargetkan keempat Kaisar Dewa, secara khusus meningkatkan efektivitas tempur keempat Kaisar Dewa. Di antara kedua sisi, satu positif dan satu negatif, energinya menciptakan perbedaan yang sangat besar. Bahkan jika Xiao Chen adalah Kaisar Dewa tingkat tinggi, menghadapi dua formasi ini sudah cukup baginya. Namun, bahkan jika Kaisar Dewa memiliki angan-angan dan memainkannya dengan benar, mereka masih selangkah di belakang Xiao Chen. Begitu dua formasi itu keluar, keempat Kaisar Dewa memanfaatkan kesempatan terbaik tanpa penundaan. Salah satu dari mereka adalah Kaisar Dewa tingkat pertama, melangkah di atas gerakan kaki Tiangang, mengumpulkan kekuatan langit berbintang. Setiap langkah yang diambilnya menciptakan riak-riak besar di kehampaan. Setiap langkah yang diambilnya akan membuat energi spiritual yang besar dalam tubuhnya meningkat dan menjadi lebih kuat. Ketika dia tiba di depan Xiao Chen, yang dilepaskan di bawah kakinya bukan lagi riak energi spiritual. Sebaliknya, itu adalah bayangan teratai emas pucat. Menginjak teratai emas sama halnya seperti ini. Adegan terkuat di dunia seni bela diri terungkap saat ini. Banyak orang terkejut. Sangat kuat. Apakah ini metode Kaisar Dewa? Kaisar Ilahi memang layak menjadi ahli bela diri tingkat tertinggi. Langkah-langkah ini mungkin tampak seperti langkah biasa, tetapi kekuatannya telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Lebih dari itu. Ditambah dengan tekanan dari Dao Lord dan peningkatan dari Godly Lord. Aku khawatir energinya 4 kali lipat. Banyak sekali orang yang terkesima. Mereka terkesima dengan jurus pembunuh unik Kaisar Dewa. Kaisar Dewa datang di depan Xiao Chen dan langsung mengulurkan jarinya, menunjuk ke kehampaan, dan mengarahkannya langsung ke dahi lawan. Dasar bocah. Ambil jari nirvanaku. Mati. Setelah teriakan ringan ini, cahaya biru tua langsung menembus penghalang kehampaan. Cahayanya tidak terang, dan tidak ada fenomena aneh yang terjadi. Namun, kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya membuat banyak orang gemetar ketakutan. Jurus ini pernah digunakan sebelumnya, tetapi saat ini, di tangan Kaisar Dewa, kekuatannya berlipat ganda hingga 100 atau 1000 kali lipat. Menghadapi jurus terkuat ini, banyak orang tidak ragu bahwa jurus ini pasti akan menyebabkan kerusakan parah pada Xiao Chen. Tentu saja. Ketika sinar cahaya ini sampai ke dahi Xiao Chen sama sekali tidak panik. Urutan kata, hancurkan. 4 kata samar keluar dari mulutnya. Hanya dalam satu kalimat, dalam sekejap, jari pemusnahan Kaisar Ilahi melayang di udara.
Dalam waktu kurang dari 0,001 detik, benda itu otomatis runtuh dan hancur. Kemudian, serangan verbal Xiao Chen terus berlanjut tanpa henti, dan kekuatan aturan langsung menghancurkan jari, tangan, dan lengan bawah lawan. Tidak bagus. Ekspresi wajah Kaisar Dewa tiba-tiba berubah. Bersambung.